Hai, di dalam software Blender, setiap objek memiliki reference point. Dan reference point di dalam software Blender secara default berada tepat di tengah 3D world yang berada di 3D view kita. Untuk lebih mudahnya, misalnya di dalam 3D view kita mencoba menggerakkan objeknya, kita pilih objek yang akan kita ubah lokasinya, kita ke menu properties dan kita coba ubah lokasi di sumbu X sejauh 4 meter. Ini berarti objek tersebut akan menjauh sejauh 4 meter dari nilai 0 yang menjadi reference point. Ingat bahwa secara default reference point berada tepat di tengah 3D world kita. Maka dapat diartikan dia akan menjauh sejauh 4 meter. Nah, yang menarik adalah di dalam software Blender, reference point bisa kita ubah ke objek yang lain. Jadi reference point tidak hanya selalu berada di tengah 3D world kita. Untuk lebih mudah dipahami, kita coba praktekkan. Kita coba buat objek yang kedua. Nah, objek yang kedua, kita coba ubah lokasinya, kali ini di sumbu Y sejauh 5 meter. Nah, objek yang kedua ini akan kita ubah reference point-nya menjadi objek kotak atau objek yang pertama. Untuk cara merubahnya, kita pilih objek yang akan kita ubah reference point-nya. Kita pergi ke menu relation yang berada di sini. Di tab properties, kita pilih parent. Nah, kita pilih objek yang akan kita jadikan reference point. Untuk kali ini, objek yang akan kita jadikan reference point adalah cube atau kotak objek yang pertama, maka kita pilih cube. Maka kali ini, objek yang kedua akan berpindah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah objek tersebut walaupun berpindah, tapi nilai lokasi yang ada di tab properties masih sama. Dia hanya berpindah 5 meter, karena dia hanya berpindah 5 meter di sumbu Y dari reference point-nya. Kalau tadi reference point-nya berada di tengah, kali ini reference point-nya yaitu kotak atau cube kita. Nah, objek yang kita jadikan reference point kita sebut sebagai parent. Sedangkan objek yang kita ubah reference point-nya kita sebut sebagai child. Yang perlu diperhatikan adalah ketika objek yang kita jadikan parent kita pindah, otomatis objek child akan mengikuti parent. Tapi objek child ketika kita lihat di menu properties, dia sama sekali tidak berubah nilai lokasinya. Masih tetap, yaitu dia sejauh 5 meter di sumbu Y. Nah, sedangkan ketika objek child, walaupun kita ubah lokasinya, kita ubah rotasinya, kita ubah skalanya, objek yang menjadi parent tidak akan berubah sama sekali. Beda ketika objek parent yang kita ubah, misalkan objek parent kita ubah skalanya, maka otomatis objek child akan mengkalkulasi nilainya sesuai dengan objek parent tersebut. Nah, tidak perlu bingung ketika objek yang kita jadikan child hilang di menu outliner kita, karena objek child tersebut berada di dalam objek yang kita jadikan parent atau reference point. Seperti itu. Ini akan sangat berguna ketika kalian sudah mulai masuk ke dunia 3D modeling. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk tetap menonton episode-episode belajar Blender yang lain. Bye.